nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Aan yang saya hormati, teman-teman rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan lautan dan daratan, yang telah menciptakan siang dan malam, dan telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan menghiasinya laut dengan ombaknya, pohon dengan buahnya, surga dengan bidadari dan mahliganya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang tidak pernah memakai dasi, yang tidak pernah naik taksi, yang tidak pernah korupsi, apalagi mengenal perempuan-perempuan seksi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Dea Aida Nur Rahman. Saya dari kelas KPI 3B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan menuntut ilmu. Ani bani Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khairu Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki fakhtaral ilma fa ukhtiya ilma wal mulka. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam ditawari dua pilihan, yaitu antara ilmu dengan kedudukan. Lalu apa yang Nabi Sulaiman pilih? Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'uhtiyal ilma wal mulkah. Akan tetapi Nabi Sulaiman dapat kedua-duanya, ilmunya dapat, kedudukan juga dapat. Maka dari itu, kalau kita ingin suatu kedudukan, kalau kita ingin suatu jabatan, maka harus dengan ilmu. Beda kalau yang udah punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, akan tetapi tidak mempunyai ilmu. Ini yang udah banyak orang bilang. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Yang lebih parah, disuruh ngurus hukum, malah dia bikin hukum seperti pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Giliran rakyat kecil susah bersalah, habis dihabis-habiskan. Giliran yang punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan bersalah, malah pura-pura budek. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang beriman serta berilmu, maka Allah akan naikkan derajatnya berkali-kali derajat. Oleh karena itu, ketika kita menuntut ilmu, kita kagak perlu yang namanya malas-malasan, kagak perlu yang namanya bimbang-bingung, galau dan segala macam, betul? Hadirin, oh hadirin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, baik yang muda ataupun yang tua, yang kaya ataupun yang miskin, laki-laki ataupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu.
Karena menuntut ilmu tidak mandang harta, tidak mandang tahta, bahkan tidak mandang usia. Semuanya sama rata diwajibkan untuk menuntut ilmu. Lalu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Yaitu agar umatnya tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, dan mana jalan yang menuju ke surga, mana jalan yang menuju ke neraka. Dan kalau kita ibadah kita menggunakan ilmu, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika kita ibadah kita tidak menggunakan ilmu, maka ibadah kita akan jadi mardudatun la tuqbalu. Ibadah kita akan jadi sia-sia belaka. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini banyak orang yang merasakan penyakit batin. Salah satunya adalah bingung. Hadirin pernah bingung? Yaitu bingung mencari jalan kebenaran, bingung mencari jalan keadilan, bingung mencari penghasilan, bahkan bingung mencari pasangan. Lalu apa obat yang paling ampuh untuk mengatasi kebingungan ini? Jawabannya adalah dengan ilmu. Karena dengan ilmu hidup akan terarah, segala urusan akan mudah, bahkan wibawa pun akan bertambah-tambah. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i pernah berkata, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi." Jika ingin kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan jika ingin kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, baik laki-laki ataupun perempuan, kita harus terus mencari ilmu. Karena mencari ilmu tidak ada batasannya sampai kita masuk ke liang lahat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.